Mata ya, boleh mata. Baik, yang pertama kita cuci tangan ya, sudah baca rekam medis pasien, kemudian kita siapkan alat, kemudian komunikasikan ke pasien, pasien sudah bersedia, kita tinggal melakukan tindakannya. Kemudian kita gunakan handscoon-nya, kemudian kita pasang perlak dan pengalas. Kemudian kita atur posisi pasien terlebih dahulu ya. Kalau untuk melakukan irigasi mata, posisinya adalah steam roller ya, atau sebetulnya boleh sambil tiduran pun bisa ya untuk mengirigasinya. Kemudian setelah kita atur posisinya, kemudian nanti kita pasang perlak dan pengalas ya. Kalau misalkan ada handuk untuk menghindari terjadinya basah gitu ya pada pakaian pasien, boleh nanti sambil dipasang pada area dada, atau boleh juga kita pakai perlak dan pengalasnya ya. Kemudian kita nanti boleh dekatkan bengkoknya ya. Kemudian kita siapkan cairannya ya. Kalau misalkan itu nanti ini buat apa ya, ambil cairan, tuangkan NaCl, kemudian nanti masukkan ke dalam sini ya. Atau kalau misalkan ternyata kita mah butuhnya banyak NaCl-nya, NaCl boleh disobek tuh ya, di digunting atau dipakai ya, ini dipotong gitu ya, sehingga nanti pada saat pengambilan kita akan lebih mudah ya. Kemudian boleh nanti cairannya diambil ya, kemudian nanti kita lihat dulu ya, kaji terkait dengan kondisi bagian matanya ya. Nah, nanti di bagian mata ya, nah kita kaji dulu terkait dengan bagian matanya, apakah nanti ada lesi atau tidak. Kemudian dikaji juga tadi yang masuk apa gitu ya, cairannya apa gitu ya, itu perlu dikaji juga. Atau kalau misalkan nanti ada perdarahan, itu juga harus dikaji. Kemudian kalau misalkan sudah siap, kita ambil ini kasa ya, kemudian baru nanti kita ikatkan seperti ini ya. Kemudian nanti kita buka area matanya ya, jadi nanti kita bisa pasang seperti ini. Kemudian nanti ya, kalau misalkan irigasinya dilakukan di ruang operasi, biasanya nanti dia, saya lupa ya nama alatnya, tapi intinya untuk membuka mata. Mungkin kalau Anda yang pernah lihat gitu ya, operasi ataupun Anda pernah lihat gigi yang pembersihan scaling ya, scaling itu kan dipasang alat untuk biar kebuka terus mulut. Nah, itu nggak jauh beda seperti yang di mata. Jadi nanti ada alatnya dipasang agar matanya itu dia tidak menutup ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ya, ini tinggal diteteskan ya, kita guyur pada bagian matanya ya, sehingga nanti si kotoran atau juga partikelnya. Tapi kalau partikelnya besar ya, nanti kita harus keluarkan terlebih dahulu. Misal ada berliannya di mata, berlian ya, itu keluarkan dulu. Nanti untuk yang barangkali nanti perdarahan, baru nanti kita bersihkan bagian mata ya. Kemudian tadi ya, seperti ini ya, sambil diguyur. Kemudian nanti kalau misalkan sudah sampai dengan bersih, nah kalau sudah bersih, kemudian nanti kita keringkan kembali pada bagian area matanya. Dia sisa-sisanya barangkali dia nempel ke pipi dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah, tinggal ambil obat tetes mata ya. Awas nanti jangan sampai kebalik ya, antara obat tetes mata sama telinga tuh hampir mirip-mirip ya. Kadang produknya pun sama, dari pabrik yang sama ya. Nanti kalau misalkan sudah, ini nanti tinggal dibuka bagian matanya sama seperti yang tadi ya. Kemudian nanti kita teteskan ke mata ya. Nah, setelah diteteskan ke mata, tergantung dosisnya berapa tetes ya, kebutuhan dari si pasien. Misalkan diberikannya 2 tetes ya, tinggal kita teteskan 2 kali ya, 2 tetesan. Nah, nanti setelah obat itu masuk, minta pasien untuk menggerak-gerakkan bola matanya ke atas ke bawah, kanan ke kiri. Fungsinya adalah tadi agar obat itu dia bisa masuk secara menyeluruh ya. Kemudian nanti kalau sudah, tinggal kita rapikan alatnya kembali. Kemudian lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan dan dokumentasikan, kemudian lakukan.
ruang UGD. Sama untuk telinga juga ya. Nanti tahap preinteraksi kita sudah siapkan alatnya, kemudian kita preinteraksi siapkan alat baca rekam medis, kemudian nanti kita masuk tahap orientasi. Tahap orientasi ya kita jelaskan ke pasien bahwasannya akan dilakukan irigasi telinga ya. Kemudian nanti kalau pasien sudah bersedia kita tinggal melakukan tindakan. Ini juga sama, bisa dengan posisi duduk ya, atau boleh juga nanti dengan posisi semi-collar ya. Tapi sebetulnya kalau untuk irigasi telinga akan lebih mudah dengan posisi duduk. Ya. Kemudian kita pasang pelak dan pengalasnya pada area bahu ya, bahu, atau boleh juga dengan menggunakan handuk ya. Kemudian kita siapkan ikatan bengkoknya ya. Kemudian kita siapkan cairannya juga ya. Setelah cairan siap ya, ketika nanti memang ini mah tadi kemasukan hewan gitu ya, maka kita atur posisinya dulu, minta pasien untuk miring ya, miring ke arah, kalau yang bermasalah telinga kanan maka dia miringnya ke kiri ya, kalau kiri berarti miringnya ke kanan ya. Nah nanti kita teteskan obat ya, teteskan dulu obatnya ya. Kalau sudah diteteskan sampai dengan nanti diharapkan kalau bentuknya adalah hewan itu bisa sampai mati gitu ya, jangan bisa terlalu dalam. Kemudian nanti kalau sudah ya, sumbatannya ataukah nanti benda asingnya kita keluarkan dulu ya, ambil kasa ya, kemudian nanti boleh didekatkan seperti ini, kemudian nanti kita ambil ya. Kalau memang ternyata agak susah dengan menggunakan pinset karena gelap gitu ya, boleh nanti kita bisa dengan menggunakan otoskop ya, untuk membantu mengeluarkan si benda ataupun kotoran ataupun yang lainnya ya. Nah, kita bantu dengan menggunakan otoskop untuk mengeluarkannya. Kalau bentuknya adalah cairan serumen gitu ya, maka itu nanti bisa kita sambil bersihkan juga ya. Kemudian nanti kalau hewan sama, ini nanti kita keluarkan ya. Nah setelah hewan ataupun kotorannya itu keluar ya, maka kita atur kembali posisinya untuk melakukan irigasi ya. Caranya kita atur lagi posisinya, kita posisi dulu ya. Kemudian minta pasien untuk memegang ya, memegang bengkok pada area dekat dengan telinga, boleh dipegang ya. Kemudian nanti ya pada bagian area telinga ya, ini kita agak sedikit tarik kayak dijewer tuh ya, agak sedikit ditarik ya. Kemudian nanti kita lakukan irigasi. Nah boleh nanti ya ke kasak ya, agar cairan tidak jatuh. Tapi kalaupun tidak ada, boleh nanti minta tangan pasien yang satu megang bengkok, kemudian nanti satu lagi megang kasak, biar nanti dilakukan di bawah telinga. Atau kita juga bisa sebetulnya satu pegang seperti ini, kemudian agak sedikit ditarik telinganya, kemudian baru nanti kita guyur bagian telinganya ya, sampai dengan si kotoran itu ataukah nanti benda asing tersebut ya tidak tersisa lagi. Kalau bentuknya adalah kotoran serumen ya, ataupun airwax ya, kadang-kala kan nanti ada airwax kotoran telinga yang sampai gumpal gede ya. Nah itu juga sama ya, nanti kita bisa membersihkan ya. Kadang-kala kalau bentuknya dia udah besar gitu, susah untuk keluarnya, maka perlu dilakukan dibasahin dulu, diirigasi dulu, baru nanti kalau sudah akan lebih mudah, jadi lebih lunak untuk dikeluarkan ya. Kemudian kalau misalkan sudah dikeluarkan kembali, kita bersihkan kembali bagian telinganya ya, irigasi kembali sampai dengan bersih ya. Kemudian nanti kalau sudah bersih ya, selanjutnya boleh nanti ambil kasa atau boleh juga pakai tisu ya, untuk membersihkan area bagian bawah telinga. Kemudian nanti kalau sudah ya, tinggal kita beri obat tetes telinganya ya. Ini juga sama, nanti pasien minta untuk miring ke arah berlawanan dari telinga yang dilakukan irigasi ya. Kemudian nanti kita ambil obat tetes telinganya, kita tarik ya, tarik ke belakang sedikit ya bagian telinganya, kemudian nanti kita teteskan sesuai dengan dosis ya. Kemudian nanti kalau sudah diteteskan
biarkan nanti posisinya seperti ini kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai tinggal kita bereskan alat, kemudian lepaskan sarung tangan ya, kemudian cuci tangan, kemudian liwutan untuk menekan gitu ya, menedep itu juga bisa ya. Kita masuk situasional saja, tapi kalau hanya untuk irigasi saja cukup seperti yang tadi. Oke, saya rasa mudah ya.